Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Hidayat Rahmat Tulungagung. Di sini saya ingin melaksanakan tugas wawancara dari dosen kami, Bapak Bokem. Nah, perkenalkan Pak dosen dengan Bapak siapa? Nama saya Ikhwan. Bapak sebagai owner perusahaan ini, Pak. PT apa? Sebagai pengrajin ya perusahaan ini. Nah, terus sebelum itu kami ingin menanyai tentang kepemimpinan dalam bisnis ya. Kepemimpinan dalam bisnis. Bagaimana orang mulai bisnis sampai ya. Nah, tapi sebelum itu gimana Pak untuk awal mula dalam melaksanakan atau membuka bisnis ini? bagaimana Ya, awal mulanya apakah merintis dari nol atau turun temurun dari nol ya? dari tidak apa-apa. Oh ya, ya. Terus apakah ada kayak persaingan? Kan dalam bisnis ini tentu saja tidak hanya Bapak saja kan yang punya. Apakah ada persaingan dalam bisnis yang lain dengan bisnis yang lain Pak? Seperti kayak perang harga atau gimana Pak? Ada? Gimana harga beda maksudnya gimana? Perang harga. Oh, perang harga enggak sama. Ya. Terus apa pertanyaan selanjutnya mengenai kepemimpinan bisnis Pak? Prinsip apa aja yang biasanya Bapak pegang dalam memimpin bisnis? Dan maksudnya gimana? Rampas mungkin. Iya, Gimana? prinsip. Apa ya? Prinsipnya ya kayak gimana? Pantang menyerah ya. Terus apa? Yang soal yang pertama apa? Ya, soal yang pertama ini menceritakan sedikit gimana Gimana? perjalanannya dari awal. Dari awal Iya. yang pertama saya dari foto. Dari zaman sekarang zaman online. Oh, iya. Apa aja bisa jual. Walaupun tidak punya toko, walaupun tidak punya market. Mulai dari foto. Kita zaman sekarang zaman online. Ini ada foto, besarkan foto dulu. Kita lihat itu banyak customer, bisa toko, bisa apa buat baterai. Yang bisnis sekarang bukan toko, bisnis sekarang online. Yang zaman dulu. Jadi promosi yang pertama Online dari foto bisa besarkan online. Melalui platform, melalui dari apa tuh? Media sosial atau Dari Shopee atau Instagram. semua Instagram, Facebook, YouTube, semua saya ada. Terus Dan bisa cari di YouTube ada, bisa cari di Facebook ada, Instagram, semua aplikasi. Terus dalam menjalankan bisnis ini, Bapak ada tantangan nggak? Apa tantangannya? Dari tantangan Tantangan itu seperti apa kayak apa ya hiruk-pikuknya gitu loh. ada Dalam masalah-masalah. permasalahan Ya pasti. dalam Di setiap bisnis ya. harus ada masalah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa inna laysa lil insani illa ma sa'a." Apa yang dia kata pasti dapat. Yani harus kita tidak boleh menyerah, tidak boleh apa yang paling penting di dalam bisnis biar orang bisa tidak boleh menyerah. Ya tidak boleh apa cari mau itu aja istirahat. Itu kadang orang sudah punya uang, kalau sudah punya uang yang udah sekali waktu istirahat itu tidak bisa lanjut istirahatnya nanti kalau sudah besar. Kadang orang sudah punya uang, kadang saya lihat yang salah di Indonesia, salah yang maaf itu kadang kepala saya sudah punya uang dia istirahat habis uang dia telepon Abah ada kerja maaf jalan
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mampunya dapat. Mampunya ini harus saya ke Allah SWT. Semua orang bisa kaya. Saya yakin 100%. Setiap orang bisa kaya. Tapi pribadi dia, kalau dia tidak mau semangat, tidak mau semangat, ya tidak mau semangat ya. Sudah saya pun ya Allah, sudah jalan-jalan aja, tidak usah saya keras-keras. Saya enggak lanjut karena itu mau mulai naik dan pasti kena masalah, pasti itu 100% setiap orang kena masalah. Capek, ada problem di setiap usaha, ada dan ada ada yang nanti yang mau melawan harga, mending saya terus rezeki, bukan urusan dari manusia bukan. Allah Subhanahu Wa Taala lepas rezeki dari manusia, bukan dia yang beri rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala yang beri rezeki. Tidak ada satu pun yang kasih kita. Kita lihat anak saya pernah ketemu sama orang yatim. Sekarang usahanya luar biasa. Tadi tidak punya orang tua. Dan tidak punya orang tua yang kita bilang kalau dia punya orang tua itu miskin yatim. Wallahi itu mertua saya yatim. Dari umur 6 tahun. Sekarang punya berapa pondok? Sudah buang 17 pondok. Mertua saya yatim. Dari orang tuanya dua-duanya umur 6 tahun. Usahanya semuanya lancar. Jangan mikir itu dari manusia. Semangat sendiri. Kita tanya tadi. Dalam bisnis ini, kalau manajemen itu bagaimana perilaku sebagai manajemen Bagaimana biar berjalan bisnisnya berjalan lancar. Perilaku sebagai pemimpin. Yang pertama itu tawakal. Yang kedua harus punya bagian orang. Harus. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah dalam surat Ibrahim Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur ditambah. Bersyukur ada tiga. Yang pertama syukur zahir, syukur batin, syukur kerja. Yang pertama syukur zahir, batin di dalam itu di dalam hati kita alhamdulillah Allah beri saya rezeki. Yang kedua zahir kita dunia tidak, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Yang ketiga kita bagian ke orang yang tidak. Itu karena kita bersyukur alhamdulillah Allah dikasih saya ke orang yang tidak mungkin. Dan setiap karena Allah juga berfirman al-hasanah bi'ashri amsalha, dan Allah Subhanahu Wa Taala yaqul di Al-Quran la ilaha illallah الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. يعني dari satu bisa jadi 7 berapa? Itu berarti nyawa حبة 7 kali 100 kali 7 dari 1. Yani ada kita harus bagi sama orang yang tidak pasti Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ada satu kisah sama Nabi Musa alaihissalam. Ada orang minta kaya. Ya Allah, saya mau kaya. Minta dari Musa doa biar saya kaya. Musa tanya, mau umur yang 30 yang pertama atau 30 yang kedua? Karena 6 tahun, 60 tahun. Yani umurmu yang dari kecil sampai 40 atau sampai 80. Dia bilang saya mau waktu muda. Musa, kenapa ya? Yang ditembak, orang berharap sudah tua punya uang. Kayak bilang tidak mau saya yang bertahan. Umurnya sekarang yang bertahan. Terus Nabi Musa kan kalimullah, ngomong sama Allah, tidak ada wahyu. Musa alaihissalam kan ngomong sama Allah, tidak ada wahyu. Terus minta Allah Subhanahu Wa Taala dikasih itu orang jadi kaya. Terus habis umur 40 masih kaya. Musa tanya Allah, ya Allah, ini cuma dia minta umur yang pertama, kenapa sekarang masih kaya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini uang yang saya ambil, uang yang Allah diberikan ke dia bagi semua orang. Di mana saya putuskan? Allah tidak mau putuskan. Dia
lebih dari Allah, nggak ada yang lebih baik dari Allah, ya kan? Cepat, ya kan? Dari harus cepat orang yang dan masalah pasti ada masalah. Dan masalah itu kayak apa? Sulam apa? Maksudnya sulam itu tetangga, tangga kita naik. Kalau dari masalah kita tanya naik. Anak-anak baik itu kalau dia jatuh, tidak berani dia apa? Bisa jalan. Dia jatuh kalau tunggu dia khawatir jatuh, baru bisa jalan. Dia khawatir jatuh nanti sakit. Dia mau jalan biar dengan apa? Dengan dinding atau apa? Dari musibah-musibah, dari masalah-masalah itu tangga, bukan kalau sudah sebenarnya tidak itu tangga. Terus gimana bapaknya ini membangun hubungan sama karyawan biar saling percaya sama karyawan? Sama karyawan biar saling percaya. Iya. Kalau dia apa ya? Biar kita harus sebelum mereka hadir sudah kita hadir pagi-pagi. Kalau sudah lihat yang kepala hadir dulu, tuannya sudah mau hadir. Tapi kalau datang jam 9 itu semua main-main. Harus sebelumnya sudah sebelum sudah siap, sudah tahu, sudah Jadi catat. Iya. Oh. Kalau hadir mereka, ya misal mereka hadir jam 8, saya hadir jam pagi-pagi sudah. Jadi bapaknya yang hadir dulu. Iya, harus hadir. Mereka kalau lihat rajin itu sudah bagus, sudah di sini, mereka sudah di sini. Tapi kalau saya datang jam 9, mereka mungkin bisa datang jam 10. Harus kepalanya yang paling rajin. Ya, jadi kita walaupun sama murid saya dulu, yani saya hadir masih sebelum ada mereka mau hadir sebelum saya, karena saya rajin dulu. Itu saya yang kerja sama harus saya hadir. Seperti muadzin hadir dulu baru apa? Tapi kalau dia ada jam 4, ya mereka datang jam 4. Hadir. Tapi kalau dia ada jam 3, datang mereka. Harus mengawali dulu kan? Awal itu posisinya paling rajin. Boleh diceritakan sedikit nggak Pak? Apa kok bisa bapaknya bisa di Indonesia? Kayak apa? Maksudnya ya kan bapaknya ini dari asalnya dari Arab ya. Gimana perjalanannya kok bisa menetap di Indonesia? Yang Terus pertama, bikin bisnis ini. sebenarnya saya mau nikah mau balik. Sebenarnya saya nikah tidak mau bisnis. Oh, Sebenarnya saya mau nikah balik, tapi orang tuanya itu tidak terima dia momen. Terus saya tidak saya buka yang pertama rumah. Terus waktu corona tidak ada makan. jadi tahun berapa? Udah di Indonesia. Saya masuk Indonesia akhir bulan 11 18. Dan kantinnya mungkin hari Sabtu 14 hari dan masuk 2019. Jadi ini sudah berapa tahun perjalannya usaha ini? Kalau ini Dari mulai tahun 4 tahun. 4 tahun. Di 2021. Waktu corona, waktu corona saya mikir online. Oh, ya. Karena sebenarnya tidak ada yang jalan. Subhanallah, ini bangun malam itu nikmat ya. Bangun malam setiap harapan besok kasih Sholat ya. Salat malam sebelum subuh. Sebelum subuh yang minta apa aja dari Allah, karena Allah Subhanahu wa taala dan yang saya ada sesuatu yang kita harus mikir. Allah tidak dikasih kita kaya kalau kita masih di dalam hati ada sombong, atau mau saya biar orang lihat saya, atau mau biar saya biar orang lihat ini saya kaya, saya biar rendahkan orang.
ini alhamdulillah saya dari keluarga ini, itu Allah tidak dikasih. Karena Allah berfirman, Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah tidak suka orang yang berbahagia untuk merendahkan. Saya misal saya punya contoh bagus, orang atau punya anak, atau orang tidak punya anak, saya ke sana, saya cium anakku begini biar dia senang. Itu Allah tidak suka. Allah tidak dikasih. Yani harus kita apa di dalam hati kita itu. Wallahi ya Allah dikasih dia semua. Walaupun ini kan ya itu harus peraturannya harus ada. Yani kalau kita ada orang bilang saya ibadah yang penting salat tapi selama ini tidak dikerjakan. Enggak, walaupun kerja kayak ada karyawan saya harus dia datang, ada peraturan harus dia datang jam 7:30 keluar jam 4 ya kan? Harus dia punya istirahat waktu salat zuhur. Harus ada peraturannya kan, salat itu sama apa namanya ibadah itu ada peraturan. Tidak boleh kita lepas apa aja, saya datang jam 9 aja atau jam 8 atau sudah ada, itu merusakkan apa? Merusakkan janjinya. Akhirnya kita sama Allah harus kita ada peraturan baik sama manusia. Beri bukan saya baik sama Allah, tidak baik sama manusia. Baik sama Allah, baik sama hambanya yang menciptakan Allah. Dan bertanya lain apa atau ulang lagi? Kalau ini mengelola bisnis ini bapaknya handle sendiri apa ada bantuan? Ada bantuan. Istri mungkin atau kalau semua mertua, istri orang lain semua, karena saya dulu tidak bisa bahasa Indonesia. Kalau sekarang saya lebih bisa. Dulu saya tidak bisa bahasa Indonesia. Dulu saya mulai sama ayahnya apa? Ya, saya mulai sama ayahnya. Ya. Mulai bisnis itu. Mulai kan dulu bosnya anaknya abangnya ibu bapaknya Fatima ya kan? Kemarin saya di rumah ada. Tapi alhamdulillahnya bahasa Indonesia itu Ya lama-lama lancar. Harus bisa. Karena banyak orang telepon, banyak orang minta ini harus. Walaupun tidak bisa, tidak bisa bahasa Inggris, harus ada orang bisa bahasa Inggris. Karena orang yang diminta ini orang Perancis, ada orang dari setiap usaha itu bagus, setiap usaha. Tapi harus semangat. Orang yang tanam padi harus setiap hari bisa. Kalau cuma tanam dibiarkan, gimana padi? Bagus apa enggak? Tidak bagus. Setiap hari sama burung, sama tikus, ulang-ulannya di sawah, harus dia rajin. Tidak rajin badinya tidak akan tidak bisa dapat panen banyak sedikit. Setiap panen, setiap apa, setiap kayak itu, setiap usaha, setiap apa aja kita harus. Kalau yang tanam itu bilang saya takut ular, nggak usah panas, bisa. Harus semua tidak bisa. Itu semangat nampak. Ya Pak, mungkin itu saja yang sebagai wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, Pak ya mau tanyakan di Sorong masalah fungsinya. Oh iya. Saya sendiri sudah di saat. Oh iya, apa bahan bakunya ini apa? Apa di sini sudah tahu. Pembuatannya biasanya buat apa aja? Produknya sebanyak apa? Bisa mau foto atau mau boleh. foto silakan dapat. Mau foto hutan terjadi sampai Sebanyak produknya Pak. Ya banyak macam. Jadi setiap macam, walaupun orang minta botol kayak gini dari batu kita bisa buat. Walaupun HP dari batu kita bisa buat. Tapi kurangnya lah. Kebanyakan orang ordernya Misalnya kayak gini, kayak ini
usaha atau mau yang gini, ya apa aja bisa. Kayak orang minta seperti air mancur, apa aja bisa. Yang penting kalian tempat orang kita bisa. Kalau orang kebanyakan ordernya apa? Semua banyak. Cuma tidak ada yang Alhamdulillah. tidak ada yang apa namanya beda. Tapi ini Samboda bukan ke lokal aja, ini ke luar negeri. Oh, keluar negeri juga. Ke luar negeri ini semua ke luar negeri. Oh gitu. Eropa, Amerika, ya. Dan ini saya di sini bukan sendiri, kita 3 orang. Ini punya 3 orang. Siapa nih? Siapa? Mbak Imam, Ahmad, saya 3. Orang Indonesia. Orang Indonesia ya, orang Indonesia. Oh, dua-duanya Indonesia. Terus untuk batunya ambil dari sini ya Pak? Iya, Tambangnya. malu semuanya makan di sini. Semua Memang campur daerah ini penghasil Iya. batu. Walaupun itu batunya asli batu marmer yang putih di sini. Terus fossil dari Sumatera, ponik dari Blitar, Malang, Pacitan, Bawean. Batu semua potongnya di Samboda sini turun aku. Pabrik ini mungkin ada pabrik ada ribuan. Iya banyak sekali ya di Iya, sini. karena setiap hari ada kiriman Iya. kontainer, setiap kadang 5, 4 ke luar negeri. Ke sini. Mungkin satu hari di sini di rumah mungkin keluar mungkin berhari ada 3.000 semua orang keluar lain yang kecil. Cuman yang pusingnya ada pusingnya jangan putus asa. Dan saya yang berharap orang yang mau bisnis jangan bisnis macam-macam. Jangan bisnis macam-macam. Saya bisnis ini terus lama-lama tidak usah saya ganti yang lain. Tidak. Sudah dapat sedikit yang saya yang pertama mulai mungkin 1 bulan tidak ada orang. Kadang diam dulu tidak ada orang. Tapi sekarang alhamdulillah maksudnya dulu mulai tidak ada. Tidak apa maksudnya tidak ada tidak apa. Tapi saya istiqamah. Istiqamah sampai Ya Pak, mungkin cukup untuk acara ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. biasa. Mau foto kan mau foto. Iya. Ya.